Ya, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Steve. Sebenarnya sangat terima kasih terhadap UGM untuk undangannya. Kami diminta untuk bicara mengenai healthy snack. Itu apa inisiatif kami yang kami sedang bahas dengan Departemen Pangan di UGM untuk proyek ini. Sangat berterima kasih dan terhormat untuk mendapat kesempatan ini. Sebenarnya inisiatif ini adalah baru. Jadi kami baru menjajaki healthy snack for children ini. Sebenarnya kami adalah pharmaceutical group. Ya, Tegusindo itu produksi herbal dan alkes. Kita juga ada satu perusahaan farmasi namanya Metiska Pharma. Itu yang produksi generik seperti Papros. Apa yang saya mau lontarkan hari ini sebenarnya asumsi saya adalah pendengar ini adalah murid-murid dan peneliti ya. Saya sendiri peneliti. Saya 16 tahun di Amerika, S3 saya di biophysics, dan sebenarnya secara natural saya adalah researcher. Cuman baru-baru saja ini karena untuk bantu ayah di perusahaan, jadi kecemplung ke bisnis, ke kontaminasi dengan bisnis lah kalau dibilangnya. Yang saya mungkin tadi mendengar beberapa pakar-pakar di atas ini sangat impresif ya inovasi-inovasinya. Saya mungkin ada sedikit a little bit of a twist dengan konsep inovasi ini. Mereka kan kebanyakan dari perusahaan besar dan Tegusindo ini adalah perusahaan kecil sebenarnya, relatively ya. Tapi menurut saya itu kebanyakan bukan sesuatu disadvantage. Ada hal-hal tertentu mengenai perusahaan kecil, pertanyaan-pertanyaan yang kami yang bisa tanya, itu yang sebenarnya bisa menjadi advantage. Dan saya harap untuk para peneliti-peneliti di UGM, ini kita bisa sharing lah apa yang saya alami selama ini. Oke, so sedikit introduction to our company ya. Kami sih perusahaan kecil, sekitar ada 700 employee, 500 di sales marketing, kita ada ethical dan juga OTC, all over the region. Kami memproduksi 120 branded generic dan herbal medicine. Dan kami juga akan membangun herbal manufacturing facility di Klaten, di Central Java. Kenapa di Klaten? Salah satu alasan kenapa kita bangun di situ adalah untuk dekat dengan UGM. Karena kedepannya, nanti saya akan jelaskan, itu saya sangat percaya kolaborasi antara industri dan university itu harus erat. Jadi bukan hanya seorang atasan, direktur datang setahun sekali, 6 bulan sekali untuk review. No, itu jangan. Kalau begitu kemungkinan besar proyek-proyek tidak jalan. Ya. Jadi kita ambil resiko waktu itu. Kita bilang oke, kita mau ekspansi nih plant kita, manufacturing plant kita. Di mana? Kita lihat di daerah Jakarta. Kita lihat di Jawa Timur, kita lihat juga di Jawa Tengah. Dan kita we decided untuk masuk ke dekat Yogyakarta. Khusus untuk supaya dekat UGM. Resiko yang kita ambil. Tapi kelihatannya so far itu kami sangat positif dan sangat happy terhadap reception staff-staff UGM terhadap posisi kami ini. Mengenai saya sendiri, saya mendapatkan PhD di Biology Department, tapi researchnya di Biophysics. Saya meneliti peptide, saya dari MIT, saya di Cambridge, Massachusetts di Amerika. Saya juga sempat menjadi management consultant dan dari McKinsey & Company, itu adalah perusahaan konsultansi ya, waktu itu di Singapura. Saya juga waktu itu membantu Depkes untuk merumuskan satu roadmap di bidang biotechnology raw material. Dan kalau untuk secara prinsip kami punya organisasi adalah begini. Basis kami adalah pharma. Jadi dari segi manufacturing, quality, research and development itu basisnya pharma. SOP-nya adalah pharmaceutical. Yang mungkin pada saat ini lebih
dalam daripada pangan. Kami sedang memfokuskan untuk women and child, ya, itu soft focus. Tentu aja kami menjual ke beberapa division, tapi kita ada soft focus di women and child, terutama child. Child itu saya mulai karena saya 7 tahun lalu mempunyai suatu putri, dan itu mulai perhatikan mengenai produk-produk apa yang ada di pasaran. Dan waktu 5 tahun yang lalu kami move to Indonesia dari Singapura, dan kami melihat masih ada gap antara apa yang tersedia di market di luar dan apa yang tersedia di sini. Jadi kita melihat ada juga opportunity di situ. Saya orang akademisi sebenarnya. Memang kadang-kadang ini menjadi konflik di dalam. Tapi ya ini adalah ya akhirnya organisasi kan harus ngikutin atasannya ya. Jadi ini yang saya sedang push. Sebenarnya yang saya mau tanamkan adalah satu curiosity, questions ada di encourage di perusahaan-perusahaan kami. Sering sekali terjadi perdebatan di perusahaan-perusahaan kami. Saya sendiri sering dibantah ya, quote unquote secara halus of course. Dan itu sebenarnya kami encourage. Yang salah satu saya pengen tanamkan sebenarnya di perusahaan, dan juga mungkin saya bisa sharing sedikit antar para hadirin di sini, adalah kadang-kadang kita pikir itu inovasi harus mahal, pakai mesin yang canggih, yang expensive, miliaran, atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya punya konsep beda. Ini konsep ya, nggak tahu itu benar atau salah akhirnya. Sebenarnya kalau dari saya, inovasi itu modalnya cuma 3 sebenarnya. Satu adalah observation kita, kedua kita punya pertanyaan, dan ketiga adalah kita punya eksperimentasi. Dan dimanapun ini bisa diterapin. Dan ini kalau udah menjadi kebiasaan, dan by the way innovation adalah habit sebenarnya. Apakah kita sering men-observe, apakah kita sering menanyakan questions. Something very simple. Tadi saya observe ada 2-3 pembicara yang salah pencet terus ini, ya tiba-tiba pencet mati. Dan tentu aja ini tombolnya sangat berdekatan, dan ada tombol yang terlalu ekstra nih, nggak pernah dipakai ini saya rasa. Paling nggak kan yang perlu ada laser pointer dan slide forward, slide back, udah gitu aja. Kenapa nggak ada yang ininya gedean atau itu yang simple banget ya, sangat simple. Terus saya lihat juga nih, wah kok kabelnya banyak banget nih. Kenapa sih? Ya, bisa nggak? Sekarang sih emang udah di research ya, tapi kan anyway ini adalah pertanyaan. Bisa nggak? Misalnya power ini adalah wireless. Gimana supaya transmission antara projector dan laptop itu wireless tapi nggak usah pakai caranya simple gitu ya. Sekarang kan masih harus pakai alat-alat tertentu. Ini kenapa saya harus satu tangan pakai pointer, satu tangan saya pegang mic? Kenapa? Kenapa nggak saya hanya pegang pointer aja, mic-nya di lapel, terus saya tinggal lapelnya masuk ke sini. Jadi saya cuma ada satu alat, satu tangan lagi saya bebas. Kenapa? Kenapa itu speaker gede banget? Ya, ini kan ada panel-panel di setiap ruangan, ada wallpaper. Bisa nggak saya tipisin, saya kecilin supaya tinggal tempel speakernya? Nah, misalnya itu mas, kadang-kadang emang ideasnya silly ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah biasa menanyakan hal tersebut, hal-hal yang kita, siapa sih yang perhatiin speakernya gede gitu. Tapi sebenarnya di situ adalah opportunity, dan itu perusahaan kecil pun bisa make a difference di situ. Ya, itu yang saya pengen tanyakan, lontarkan. Nah, dari prinsip itu, dari that habit, kita melontarkan beberapa pertanyaan untuk food and snack. Mungkin ada gunanya juga, kami baru ya di departemen di kategori ini. Jadi kadang-kadang pertanyaan kita agak sedikit silly. Mungkin akhirnya nggak gitu relevan. Tapi ya udah, karena kita nggak tahu apa-apa ya kita nanya aja gitu ya. Seperti begini, kita ada beberapa konsep yang kita kembangkan dan kita observe kan apa yang terjadi di lapangan. Kenapa sih
healthy snack itu usually expensive. Kenapa? Oh, karena import. Oke, fine. Kenapa itu healthy snack? Itu konsepnya adalah snack biasa plus vitamin. Itu dianggap healthy snack. Kenapa? Apakah benar-benar perlu vitamin? I don't think so. Kita makan makanan biasa juga dapat vitamin yang cukup. Jadi gunanya apa? Kita makan makanan tanpa vitamin, fortified dengan vitamin. No need sebenarnya. Ya. Tapi karena industrinya pikirnya, oh ya fortified dengan vitamin gitu ya. Ini therefore healthy. Ya udah itu yang di accept. Tapi kita challenge that assumption. Can healthy snacks, can healthy food taste as good as non-healthy? Kenapa kalau kita makan makanan yang healthy itu sepertinya tersiksa gitu loh? Ya, nggak ada rasa, tekstur nggak enak, apa gitu. Gimana caranya supaya orang ngemil itu nggak tahu dia ngemil makanan healthy? Taunya enak. Ya, nah itu yang sebenarnya kita cari. Pertanyaan, sebenarnya Indonesian children perlu apa? Sebenarnya nih, perlu tambahan vitamin B? Ya mungkin ya, I don't know. Mungkin karena itu para perusahaan tambahin vitamin B ke dia punya offeringnya, mungkin. Dan what happened to Indonesian source food raw material? Di sini kan ya banyak ya agronya. So what happened to that? What happened to the traditionally available food? Nah, kita juga terhadap beberapa inisiatif ini kita juga mempunyai jiwa yang pertanyaan yang sama. Jadi untuk partner, waktu kita berpartner nih, kami dengan UGM, kita menanyakan dia siapa yang di Indonesia itu open dan aggressive towards collaboration. Saya pernah ke UI, saya pernah bekerja di UI by the way, di fakultas kedokterannya. Itu ya ada sedikit complication-nya lah di situ. Dan saya sangat happy waktu saya found out itu UGM sangat terbuka terhadap sharing dan collaboration. Jadi saya pikir wah ini this is a good partner for us. What's a good incentive scheme to reward success to researcher? Apakah perlu seperti tadi didebatkan kan oleh ibu dari BPPT? Apakah perlu? Apa gunanya? Infrastruktur apa antara partner dan kita yang kita bisa share nih untuk long term supaya ide-ide baru muncul, supaya ide yang kita punya bisa dites. Apakah perlu kita invest di situ? Ya itu kita tanya. Dan saya masih ada appointment di MIT sebenarnya. Saya visiting scientist di Media Lab di situ. Dan itu apa resources yang bisa dipakai di situ untuk dalam kerjasama ini? Sampai marketing. Gimana kita men-engage children untuk belajar while playing? Gimana supaya mereka tetap tertarik? Apakah kasih stiker aja atau main-mainan? Apa is that enough? Maybe not. Sampai bagaimana untuk men-establish a loyal sales force? Itu kami pertanyakan juga. Dan ini yang sangat-sangat penting. How to engage outlets as our partners. Jadi bukan hanya mengenai bisnis aja ya, kita dengan apotek, kita dengan toko obat, kita dengan kelontong-kelontong gitu. What do we do? Dan by the way kita menanyakan pertanyaan sama untuk kami punya pharma business juga. Kami sedang melakukan, saya sebagai scientist, sebagai pribadi, sedang melakukan research dengan MRCCC, dokter di MRCCC. Itu adalah cancer hospital. Research kami adalah mengenai solid tumor. Again, sama konsepnya. Saya waktu mulai research itu mungkin 6 bulan 1 tahun yang lalu, knew practically nothing about cancer. Ya, cuma sedikit ya, relatively sedikit. Tapi itu menjadi suatu keunggulan sebenarnya. Karena saya benar-benar spend the next 6 months itu did nothing but to read, baca, read, make a hypothesis, read, modify hypothesis, tulis berapa halaman untuk review. Akhirnya saya bilang, wah ini nggak bagus idenya. Mulai dari mula lagi. Itu saya lakukan pembacaan, formulation of hypothesis, terus balik lagi, buang hypothesis itu, mungkin sekitar 3 kali. Sebelum dapat satu konsep yang saya bilang, wah this is interesting. Dan this is fundamental. Fundamental terhadap onkologi di solid tumor. Dan itu modalnya cuma baca dan cuma nanya gitu ya. Dan dari situlah research kami yang kami lakukan.
Dan kami sebagai perusahaan kecil, resourcesnya juga terbatas, financialnya juga nggak katanya besar, harus memikirkan gimana saya address that question dengan resources yang saya ada. Teknik apa yang saya harus pakai? Dan gimana supaya sekaligus penemuan apa yang saya temukan itu bisa langsung di-adopt. Dan dari situ kita decide, oh, immunohistochemistry. Seksi? No, nggak seksi sama sekali, bukan kayak proteomics atau genomics atau apa gitu ya. Sama sekali nggak seksi. Justru pathology itu biasanya paling nggak pernah diperhatikan gitu. Tapi think about it. Dokter waktu dia lihat pasien punya tumor itu di biopsi, itu dikirim ke pathology lab. Yang diagnosis siapa? Pathologist. Dokter hanya baca laporan, diagnosisnya ini. Sebenarnya bacaan itu, analisis dari pathologist itu pentingnya bukan main untuk dokter bilang, oh treatmentnya ini. Benar kan? Pathologistnya salah interpret, dokternya salah kasih obat. Ya, jadi itu yang fundamental things yang kita gali. Ini sih secara sekilas aja. Kalau kita punya research question menuju ke produk konsep, kita melakukan final product design dan dari literature review ya. Kita mengadakan trial. Di food pun kita mengadakan trial. Untuk sementara memang masih food, masih flavoring dan texture so trial. Tapi kedepannya itu harus menuju ke benar-benar clinical dengan menggunakan GCP sampai launch. Dan sesudah launch pun jangan dibiarkan saja. Ini harus kita kaji ulang untuk tanya, oke, produk yang kita sajikan ke anak-anak di masyarakat itu benar-benar bantu gak sih? Ya, itu kita harus review lagi. Nah, waktu kami bicara dengan UGM pertama kali, kami menanyakan, bisa gak kita melakukan suatu profit sharing, tapi bagian dari profit sharingnya itu untuk men-establish some sort of infrastructure within UGM itself. Ini slide terakhir saya, memang very short ya pembicaraannya. Jadi kami sangat ingin kami punya collaboration dengan UGM itu sangat long term. Maksudnya bukan hanya ambil produk, terus UGM ada apa lagi nih, ambil. Oh dia ada apa lagi nih, saya ada ide ini, bisa gak dilanjutin? Dan itu hanya mungkin ya setahun sekali, 2 tahun sekali gitu terjadi. Itu saya pengen tanya, apakah bisa lebih dari itu? Dan saya tanya konsepnya begini, waktu saya bekerja di UI, itu adalah satu lembaga research di UI, satu yayasan. Salah satu masalah untuk merandat lab adalah of course dana. Ya. Dan waktu itu dananya kebanyakan dari sumbangan, donasi. Dari waktu itu dari para konglomerat lah. Dan selalu masalahnya adalah, oh setiap hampir udah mau habis uangnya, oh ya fundraising lagi, oh ya tulis grant lagi, oh gitu. Dan itu sebenarnya distracting ya. Dan itu juga menyita waktu researchernya juga. Dan juga kadang-kadang ada question marknya juga di researcher, ini dapat gak sih duitnya? Ini proyek saya bisa gak sih continue? Nanti kalau misalnya konglomeratnya lagi mengalami kesulitan financial, saya nggak bisa continue dong. What will happen to my lab? Jadi harusnya ada suatu mekanisme yang membuffer itu. Jadi konsep kita adalah, bisa gak kita share dari sales lah bilang. Misalnya 2% untuk X number of years ya, sorry. Itu kan kepencet. Ya, tuh. Biasanya nih extra tombol cuman kepencatnya waktu accident aja nih. Oke. Nah dari payment itu, selain ke UGM, bisa gak kita establish untuk satu development lab? Kalau di pangan ya oke, untuk mesin-mesin pangan. Bukan hanya untuk investment return, tentu aja untuk pertama kali setup itu biaya dana dari kami. Tapi itu kan juga harus ada returnnya ya, itu wajar lah menurut saya. Tapi juga setelah itu ada sebagian untuk operational dan juga untuk expansion.
Jadi kalau misalnya tim marketing kami nih dari OTC atau ethical nggak kurang gitu bisa menjual, UGM pun bisa desak, bisa follow up sama kami, bilang, ini kok nggak jalan-jalan, apa sih masalahnya, apa yang bisa dibantu, ya bukan hanya kita ambil terus lepas, udah. Dan dari sini, dari development lab ini, by the way, idenya adalah development labnya adalah open ya terhadap semua, asal secara expensesnya clear aja. Jadi dari perusahaan apapun, dari project apapun bisa pakai, asal expensesnya dia clear aja itu di gimana cara baginya. Dari development lab itu bisa nggak itu supaya muncul project-project baru, mengincentivize mahasiswa-mahasiswa yang lain, mahasiswa-mahasiswi untuk mendevelop ide-ide yang lain. Dan saya harapkan ide-ide itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dan significant seperti yang tadi saya bicarakan. Ya dari situ aja untuk sharing aja. Sebenarnya again kami bukan hanya di pangan, tapi juga herbal. Kita juga ada Alkes yang berbasis bioteknologi, sebenarnya itu sedang dalam proses registrasi dan itu produk paten ya. Dan juga di medicine. Dan jika ada pertanyaan, ada input, I'll be very happy to share with you. Thank you.